Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irwan Isnaini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Serpang, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Esti Nur Silawati. Beliau adalah wali kelas juga guru kelas 6B. Selamat siang Bu Esti. Selamat siang Pak Irwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Esti, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi untuk supervisi akademik dengan tujuan nanti agar mengevaluasi dan juga mengetahui bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 6B. Dan juga selain itu juga observasi ini juga untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai guru yang harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Nah, Bu Esti, dalam kegiatan ini mari kita belajar sama-sama agar dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Siap Pak. Sebelum kita menuju ke observasinya Bu, kali ini akan diadakan suatu tahap, yaitu tahap praobservasi, dengan tujuan untuk sebagai persiapan awal yang Ibu laksanakan nanti agar lebih siap lagi, dan juga Ibu Esti akan percaya diri untuk melakukan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelasnya nanti. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, nanti mata pelajaran apa yang akan Ibu laksanakan gitu? Untuk mata pelajaran yang akan saya laksanakan di kelas nanti matematika Pak. Matematika. Materinya apa Bu? Materinya yaitu bangun ruang Pak. Bangun ruang. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya seperti apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus, dan balok dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus, dan balok secara tepat juga. Berarti ada dua tujuan pembelajaran. Iya Pak. Oke. Kemudian Bu, untuk arah atau area yang ingin Ibu kembangkan dari siswa itu seperti apa Bu? Ya, untuk arah yang ingin saya kembangkan kepada siswa saya itu saya menggunakan diferensiasi proses Pak. Prosesnya, oke. Berarti nanti sikapnya, disiplinnya begitu ya? Iya. Oke. Kemudian untuk model pembelajaran yang Ibu terapkan itu model pembelajaran apa Bu? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan project based learning Pak. Project based learning. Berarti Ibu sudah mengetahui dan mempelajari sintak-sintaknya juga gitu? Iya, betul Pak. Selanjutnya Bu, untuk strategi pembelajarannya Ibu seperti apa Bu? Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan cooperative learning Pak. Cooperative learning berarti nanti akan dilaksanakan dengan sistem kelompok Iya, gitu gitu. betul. Berarti Ibu Esti sudah melakukan asesmen diagnostik gitu. Iya. Untuk mengetahui itu nanti Ibu melakukannya dalam membagi kelompok itu sesuai dengan gaya belajar atau minat belajar. Iya, dengan gaya belajar Pak. Gaya belajar, oke. Berarti nanti ada auditory, ada kinestetik, Iya, dan visual. juga visual, oke. Kemudian Bu, untuk evaluasi pembelajaran atau penilaiannya nanti, tentunya kan ada evaluasinya gitu, Iya. di akhir pembelajaran. Nah, itu seperti apa Bu? Untuk evaluasinya saya menggunakan penilaian observasi Pak, pengamatan Pak. Oke, selama proses pengamatan. ini. Iya. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya kira-kira hari apa Bu? Waktu pelaksanaannya saya rencanakan hari Selasa pada jam pertama. Selasa jam pertama. Oke. Saya rasa itu cukup. Itu Bu pertanyaan dari saya. Nah, untuk yang terakhir Bu, apa yang Ibu Esti dapatkan atau perasaannya Ibu Esti bagaimana setelah kita melakukan bincang-bincang di tahap praobservasi ini?
setelah pelaksanaan praobservasi ini, jadi saya lebih siap Pak untuk melakukan pembelajaran di kelas nanti. Kemudian saya juga lebih percaya diri lagi karena sudah mempersiapkannya lebih awal. Nah, untuk kesiapannya Bu, saya ingin tahu nih, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan sebelum nanti kita melakukan observasi atau sebelum Bu Esti nanti melakukan pembelajarannya di kelas? Ya. Untuk persiapan yang saya lakukan, yang pertama saya membuat modul ajar. Kemudian asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan di awal semester kemarin Pak. Kemudian saya juga menyiapkan video pembelajaran dan media juga. Oke, luar biasa. Berarti memang Bu Esti sudah siap nggih? Iya Pak. Kemudian nanti akan dilaksanakan besok hari Selasa. Baik Bu Esti, saya rasa cukup sekian kegiatan di tahap praobservasi ini. Sampai jumpa hari Selasa nggih. Izinkan nanti saya di hari Selasa akan di kelas Ibu untuk memantau atau mengamati kegiatan belajar yang Ibu Esti laksanakan di dalam kelas. Siap. Baik, sampai jumpa lagi hari Selasa nggih. Terima kasih. Demikian kegiatan praobservasi yang telah saya laksanakan bersama Ibu Esti Nursilawati, guru kelas 6B. Selanjutnya sampai jumpa lagi di hari Selasa dalam kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke anak-anak, silakan salah satu memimpin berdoa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Hari ini anak-anak tadi sudah piket? Sudah membersihkan kelas? Oke, silakan dicek untuk kerapian bajunya. Semua sudah rapi? Sudah rapi coba? Haret, oh ya, Haret dirapikan dulu, bajunya dimasukkan. Semua lengkap ya? Memakai sepatu semua? Oke, memakai ikat pinggang? Oke, untuk kerapian, kebersihan sudah bagus. Yang belum rapi silakan untuk dirapikan Mas Harit. Oke, selanjutnya adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Tito. Tito kenapa Tito? Sakit. Ya, kita menundukkan kepala sejenak. Kita doakan Tito. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Mas Tito besok sudah sehat kembali dan bisa bersekolah bersama-sama kita, belajar bersama di sekolah. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Rayuan Pulau Kelapa. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan
perjuangan bangsa sejak dulu kala, melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Esti pengen tahu bagaimana perasaan kalian pagi ini. Perjalanan ke rumah dari bangun tidur, kemudian kegiatan di rumah sampai kalian di sekolah. Nah, sampai sekolah pagi ini, sebelum memulai pelajaran, Bu Esti pengen tahu perasaan kalian tuh sedih, senang, marah, atau kecewa. Silakan kalian gambarkan emoji kalian di kertas lipat yang sudah disediakan. Ya, silakan gambarkan perasaan kalian. Oh, aku senang sekali. Oh, aku sedih karena tadi pagi belum sarapan. Oh, aku kecewa karena tadi temanku meninggalkanku, tidak bareng-bareng berangkat ke sekolah. Oh, aku sedih karena tadi kesandung batu. Sudah? Sudah ya? Coba semuanya dilihatkan ke Bu Esti emoji kalian pagi ini. Oke, semua menggambar dengan bagus. Coba Bu Esti mau tanya perasaan dari Mas Krisna. Bagaimana perasaanmu Mas Krisna? Senang. Senang. Kenapa senang? Udah istirahat. Kenapa senang? Karena pagi ini datang langsung istirahat. Oh iya, datang istirahat dulu sebelum masuk, jadi kalian senang sekali. Oke, coba Mbak Kesya, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Kenapa senang? Oke, perasaan pagi ini senang karena Bisa berangkat bareng. oh iya, bisa berangkat bareng teman. Haret, Mas Haret, bagaimana perasaanmu pagi ini? Sedih? Oh senang, mana emojinya? Kenapa senang? Karena tadi berangkat ke sekolah? Oh bareng-bareng sama teman. Oh ya, terima kasih. Jadi ada yang sedih, tidak ada yang sedih ya? Semuanya senang karena tadi bisa berangkat bareng teman. Kemudian tadi menyampaikan ada yang sarapannya senang bersama keluarga. Oke. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi pagi ini. Sebelumnya coba semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya. Kita pagi ini akan belajar yaitu bangun ruang. Kita akan belajar bangun ruang. Anak-anak sudah pernah belajar bangun ruang? Bangun ruang itu apa saja yang termasuk dalam bangun ruang itu? Kubus, balok, apa lagi? Di depan kalian ada botol, itu termasuk tabung ya, betul. Kalian sudah mendapatkan pelajaran ini ketika kelas 5, kelas 4. Nah, kita akan mengulang materi yang sudah pernah kalian dapatkan. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pagi ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak dapat menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang, kubus, dan balok dengan benar. Yang kedua,
anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan kubus dan balok dengan tepat. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini akan tercapai apabila anak-anak nanti memperhatikan video yang Bu Esti akan putarkan dengan baik, ya, dengan konsentrasi. Sudah siap semuanya? Oke, Bu Esti akan memutarkan video bangun ruang. Bukan, 3 Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan balok dan kubus. Jadi ini dia soalnya. Jadi untuk menghitung luas permukaan maupun gabungan ini, pertama kita harus menghitung luas permukaan kubus terlebih dahulu. Lalu kita hitung luas permukaan baloknya. Kemudian kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Nah, terakhir kita kurangi dengan dua sisi kubus. Nah, pengurangan ini ada karena ada dua sisi yang menumpuk. Oke, pertama kita hitung luas permukaan kubusnya. Rumusnya adalah 6 dikali sisi, atau bisa juga 6 dikali rusuk dikali rusuk. Ya, setelah tadi anak-anak melihat dari tayangan video bangun ruang, ada pertanyaan dari Bu Esti. Bangun ruang apa saja tadi yang dalam video? Kubus dan balok. Kubus dan? Oke, kubus dan balok. Kemudian, kubus itu mempunyai sisi berapa? Atau rusuk? Berapa? 6. Rumus dari luas permukaan kubus. 6 kali rusuk. 6 kali rusuk kali rusuk. Kemudian kalau bangun balok mempunyai berapa sisi? Balok. Ya. Ini bangun apa? Kalian perhatikan tempat pensil ini termasuk bangun apa? Bangun ruang atau bangun datar? Bangun ruang. Bangun ruang apa? Balok. Nah, perhatikan. Coba salah satu siapa yang bisa menunjukkan ada berapa sisi dari bangun ruang balok ini? 6. Coba ditunjukkan Mbak Risya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Atas, bawah 2, samping 2, depan, belakang. Harit paham? Ada berapa sisinya tadi? 6. Mana yang mana sisinya? Nih. Mana? Belum 6. 1, 6. ya. Jadi sisi dari balok dan kubus itu sama, tetapi kalau kubus itu semua sisinya sama panjang. Kalau bangun ruang balok sisinya sisinya yang berhadapan yang sama panjang. Oke, selanjutnya kalau anak-anak sudah memahami video yang Bu Esti putarkan tadi, Bu Esti akan membagikan lembar kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, untuk kelompok 1 nanti silahkan dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakan langsung ya. Jadi ada soal cerita silahkan nanti dipecahkan bersama-sama bersama kelompok. Kemudian untuk kelompok 2 nanti silakan memakai alat peraga tadi untuk mengerjakan lembar kerja ini bersama kelompok satu sama lain. Untuk kelompok 3 nanti kalian akan melihat video untuk membahas lembar kerja dari kelompok 3.
Anak-anak sudah selesai? Oke. Nanti dari masing-masing kelompok silakan presentasi ke depan ya. Nanti perwakilan satu kelompok satu. Nah, sebelum presentasi dari hasil kerja kalian, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Ya. Semuanya berdiri menghadap ke papan tulis ya. Kita akan ice breaking pada hari Minggu sekarang. Kita mulai ya, bisa ya? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Air firman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk sambil Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Nah, ini lagu kedua. Bapaknya tidak itu. Yang kedua cepat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik firman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, tangan untuk semua. Selanjutnya silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Iya, silakan berdiri. Di sini. Ya, di sini. Adik mempunyai dadu dengan panjang rusuk 8 cm. Berapakah luas permukaan dadu adik? 6 dikali rusuk sama dengan 6 dikali 8 dikali 8 sama dengan 48 dikali 8 sama dengan 204 cm persegi. Oke, berarti itu tadi adalah dadu. Dadu itu berbentuk kotak. Berarti bangun ruang apa? Kubus. Oke, good job untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ini. Ya. Ada gambar kubus dengan panjang. yang panjang sisihnya 8, lebar kubus 8, tinggi kubus tinggi 8. Rumus 6 kali rusuk kali rusuk 6 kali 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 3.882 cm kubik. Ya, jadi di kelompok 2 ini ada gambar kubus ya dengan rusuk 8. Kemudian dicari luas permukaan kubusnya, mendapatkan hasil 3082 cm kubik. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh kembali ke tempat. Ya, yang terakhir kelompok 3. Silakan. Dibaca yang mana? Kelompok 3. Nih. Ada 2 bangun yang terdiri dari bangun kubus dan bangun Balok. Kemudian dicari luas permukaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 tadi ada bangun ruang, kubus dan balok, kemudian dicari jumlah dari gabungan luas permukaan kubus dan balok. Oke, anak-anak, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Semua sudah mempresentasikan hasilnya dengan bagus. Kalian bekerja kelompoknya juga sudah bekerja dengan baik. Oke. Selanjutnya boleh dikumpulkan kepada Bu Esti untuk lembar kerjanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya.
Kelompok 2. Oke, terima kasih semua sudah mengumpulkan. Untuk pembelajaran bangun ruang, kubus, dan balok ini, kita akan refleksi sebentar. Bagaimana pendapat kalian? Perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang? Apakah sudah paham? Paham dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke. Anak-anak nanti bisa mempelajari lagi dengan latihan-latihan soal yang ada di dalam buku kalian. Anak-anak harus terus berlatih supaya mengerjakan kubus dan balok ataupun bangun ruang yang lainnya anak-anak nanti lebih baik lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu kita sudah habis, pembelajarannya sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kita nanti akan membahas bangun ruang tabung. Ya, kita akan bahas bangun ruang tabung. Oke anak-anak, kita akan akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk berdoa, salah satu main berdoa. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Irwan Isnaini, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Srepeng Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan observasi yang telah kami lakukan bersama teman saya, Ibu SD Nur Silawati. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri Srepeng. Tak lupa juga kali ini saya didampingi oleh Ibu Yuli Purwaningsih. Beliau adalah pengajar praktek di CGP Angkatan 10 kelas 6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Bu Esti, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan kegiatan observasi yang telah kita laksanakan bersama di hari kemarin di kelas 6. Tujuan saya mengadakan kegiatan pasca observasi ini nanti kita bersama-sama dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu SD lakukan di kelas, sehingga nanti bisa merancang pembelajaran yang akan lebih baik lagi untuk murid. Baik, dalam kegiatan pasca observasi ini Bu SD ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu SD. Saya mohon kesediaannya Bu SD untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu SD, setelah Ibu SD melakukan observasi kemarin, itu perasaan Bu SD bagaimana? Ya, setelah observasi kemarin, perasaan saya senang Pak dan lebih siap karena sudah mempersiapkannya sebelumnya dan sudah melaksanakan percakapan observasi dengan Pak Irwan.
Jadi yang pas melaksanakan pra-observasi kemarin itu sangat membantu sekali bagi Bu Esti ya. Iya, betul Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan area pengembangan Bu. Coba Ibu utarakan kembali area pengembangan seperti apa yang Ibu terapkan dalam kegiatan proses pembelajaran waktu observasi kemarin Bu. Ya, untuk area pengembangan ketika observasi kemarin yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses, Pak. Jadi mengedepankan yang dikembangkan adalah prosesnya ya. Iya. Menurut Bu Esti nih, langkah-langkah atau tahapan yang Ibu Esti lakukan saat proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Esti buat? Iya, sudah sesuai Pak. Jadi saya pertama berdoa untuk menebalkan iman peserta didik, kemudian mengecek kesiapan belajar peserta didik, menyanyikan lagu Tanah Airku, kemudian mengungkapkan perasaan melalui emoji, membuat asesmen diagnostik, membuat kelompok, kemudian presentasi dan kesimpulan, diakhiri refleksi, kemudian penutup. Iya, jadi sudah sesuai dengan modulnya nggih. Iya Pak. Kalau itu menurut Bu Esti nih, terkait dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, apakah dirasa sudah berhasil dalam proses pembelajarannya? Apakah sudah berjalan dengan baik, Bu? Iya Pak, untuk area yang saya kembangkan, untuk prosesnya ya Pak, saya sudah dapat menilai tingkat disiplin, tanggung jawab, percaya diri, kemudian santunya anak melalui rubrik penilaian. Jadi indikator harapan yang ingin dicapai Bu Esti sudah bisa sudah bisa dilaksanakan gitu ya. Sudah Pak. Indikatornya itu sifat disiplinnya, kemudian apa tadi? Disiplin, percaya diri, tanggung jawab juga sikap santunnya. Ya. Nah, itu indikator yang Ibu harapkan dari proses pembelajarannya ya. Iya Pak. Nah, kemudian Bu, yang nomor 5. Apakah dalam pelaksanaan observasi kemarin atau pembelajaran di kelas Bu Esti, apakah ada kendala atau ada tantangan seperti apa yang Ibu dapatkan? Ya. Untuk kendala yang saya dapatkan ketika observasi kemarin itu, ada siswa yang kurang fokus pada saat kerja kelompok Pak. Kemudian ketika presentasi ada yang belum menyampaikan hasilnya dengan maksimal. Kemudian langkah seperti apa Ibu yang akan Ibu terapkan dalam menghadapi permasalahan tadi, seperti yang tadi Anda sebutkan kalau anak belum aktif ya dalam kelompoknya, kemudian belum lancar dalam proses presentasi. Kemudian menurut Ibu nih, karena sudah mengidentifikasi kekurangan dari siswa, langkah selanjutnya seperti apa Bu? Untuk langkah selanjutnya, tindak lanjutnya itu sebelum berkelompok nanti akan diadakan diagnostik kognitif tentang kesiapan belajar. Kemudian membagi tugas setiap kelompok untuk menjadi presenter, kemudian menyampaikan diskusi, kemudian ada yang menjawab pertanyaan seperti itu. Iya, jadi kemarin itu Ibu Esti melaksanakan diagnostik yang minat belajar, berarti non kognitif gitu. Iya. Berarti sangat diperlukan untuk mengetahui kesiapan belajar dengan asesmen diagnostik kognitif. Agar nanti pas dalam mengelompokkan siswa sesuai dengan kesiapan belajarnya juga. Iya, betul. Kemudian yang untuk cara berpresentasi mungkin bisa dilatih dengan membiasakan gitu ya. Iya. Kemudian ada ketugasan siapa yang jadi presentasi, siapa yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan dan sebagainya begitu. Nanti kelamaan nanti bisa efektif dan bisa lancar dalam proses presentasi begitu ya Bu. Iya Pak. Ya, kemudian untuk melakukan kegiatan seperti yang Ibu rencanakan tadi, tindak lanjut yang Ibu harapkan tadi, mungkin Ibu butuh bantuan mungkin butuh bantuan siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan tindak lanjut Ibu Esti tersebut. Iya Pak, untuk melaksanakan tindak lanjut saya butuh bantuan teman sejawat sesama guru ya Pak untuk menyusun asesmen diagnostik kognitif. Ya, jadi dalam menyusun diagnosis kognitif nanti ada bantuan dari temannya gitu ya, jadi bisa berkolaborasi begitu. Ya, Pak. Nah, kemudian
mungkin kapan akan Ibu terapkan tindak lanjut seperti yang Ibu ceritakan tadi, mungkin dalam proses pembelajarannya itu kapan yang akan Ibu terapkan gitu. Ya, mungkin sesegera mungkin ya Pak akan kami laksanakan. Mungkin dalam pembelajaran berikutnya begitu ya. Iya, betul Pak. Oke, Bu. Jadi Ibu sudah mendapatkan tindak lanjut atau solusi dari tantangan yang Ibu hadapi di dalam kelas, dan juga bisa mengetahui siapa yang bisa membantu dan kapan akan dilaksanakan, juga bisa menyimpulkannya. Nah, kemudian harapan kedepannya Bu, setelah pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini, harapan kedepannya Ibu seperti apa Bu? Ya, setelah melaksanakan kegiatan pasca observasi ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang lebih baik lagi, yang akan saya lakukan terus-menerus di kelas saya. Bagus, berarti memang pembelajaran diferensiasi itu sangat bermakna bagi siswa ya? Iya Pak. Jadi perlu dilakukan terus-menerus. Nah, baik Bu Esti, saya rasa kegiatan bincang-bincang kita dalam pasca observasi sudah cukup sekian. Ibu Esti sudah mengutarakan perasaannya juga, sudah mendapatkan solusi dari tantangannya juga, kemudian penerapannya juga kapan mau dilaksanakan juga sudah Ibu sampaikan, kemudian tanggung jawab untuk melaksanakan kedepannya juga sudah diutarakan juga. Saya rasa sudah cukup sekian. Terima kasih kesempatannya, terima kasih atas waktunya dari Bu Esti dalam kegiatan pasca observasi ini, dan mudah-mudahan nanti Bu Esti dapat menerapkan pembelajaran di kelas yang lebih bermakna bagi murid dan lebih baik lagi. Ya, kemudian saya nanti juga akan saling berkomunikasi Bu Esti tindak lanjut yang akan Bu Esti laksanakan. Mudah-mudahan besok saya bisa mengamati kembali. Siap Pak. Gitu nggih. Nah, saya rasa sudah sekian. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan pasca observasi dalam kesempatan siang hari ini sudah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.